Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Yova Nugrah dari SDN 1 Pakuan, Kecamatan Garut Kota. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Garut. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Fauzi MPD dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Tena Silviana SPD. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu yang pertama, calon guru penggerak membuat kesimpulan sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka ragam cara dan media. Yang kedua yaitu calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Panduan pertanyaan dalam merangkum kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jawabannya yaitu kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pengambilan keputusan yang dilakukan pemimpin menekankan semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil harus adil dan tidak boleh otoriter. Selain itu, semua keputusan harus berpihak kepada murid dan sebagai seorang pemimpin harus memberikan motivasi terhadap muridnya dalam kebijakan-kebijakan yang telah diambilnya. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Jawabannya adalah nilai yang tertanam dalam pengambilan keputusan merupakan nilai etika dan nilai kebajikan universal dengan mengutamakan keadilan dan kebijaksanaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Jawabannya yaitu pada materi coaching membantu kita melakukan proses pengujian dalam pengambilan keputusan. Pada proses coaching dalam pengambilan keputusan harus memegang prinsip coaching yaitu present yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Jawabannya yaitu sebagai guru harus mampu berpikir bijak terhadap suatu keputusan dilema etika. Guru harus mampu memahami diri sendiri, emosi dan nilai diri serta mempunyai keterampilan berkomunikasi yang efektif agar dapat membina karakter yang memperkuat nilai-nilai etika dalam pendidikan. Sebagai guru juga harus mampu mengelola kelas yang efektif untuk mencegah timbulnya dilema etika. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Jawabannya yaitu, sebagai seorang pendidik dalam menangani studi kasus moral dan etika harus berfokus pada nilai-nilai kebajikan universal yang dianut seorang pendidik untuk dapat didemonstrasikan dan menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam konteks kehidupan nyata dalam pengambilan keputusan. Lalu, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jawabannya yaitu pengambilan keputusan tentunya harus berdampak positif agar membangun rasa percaya terhadap semua pihak. Kita harus menunjukkan bahwa semua keputusan yang diambil bertujuan untuk kepentingan semua pihak dan kesejahteraan bersama. Keputusan yang diambil harus dapat memberikan motivasi dan memberikan dampak positif pada hasil akhir agar semua merasa aman dan nyaman dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda?
Jawabannya yaitu tantangan yang dihadapi saat pengambilan keputusan dilema etika adalah mempunyai resiko dan konsekuensi atas semua keputusan yang diambil. Dalam mengatasi semua itu, paradigma yang dibangun harus memuat sikap keterbukaan dan saling menghormati agar dapat beradaptasi atas semua perubahan yang terjadi. Kita harus menjaga keadilan dan kepercayaan semua pihak dengan menganalisis dan mempertimbangkan yang cermat saat pengambilan keputusan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan dalam pengajaran adalah menggali seluruh potensi unik setiap murid. Semua keputusan diambil sesuai kebutuhan dan gaya belajar mereka. Dalam pengambilan keputusan, sikap kita harus fleksibel, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap murid kita. Setiap pembelajaran harus memperkuat rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Dan bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Yang pertama yaitu memberikan arahan dan visi yang jelas. Yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan inovasi murid. Yang keempat, menyediakan dukungan dan membangun kepemimpinan dan keterampilan sosial. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya yaitu, pengambilan keputusan haruslah dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara, berpegang teguh pada nilai-nilai guru penggerak yang berfokus pada murid dalam hasil akhirnya. Seorang pemimpin haruslah mempunyai kematangan emosional agar mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah diambil. Pertanyaan selanjutnya yaitu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Jawabannya yang pertama, dilema etika dan rujukan moral mengacu pada situasi yang dihadapkan pada pilihan antara 2 atau lebih tindakan yang melibatkan pertimbangan moral yang kuat. Yang kedua, 4 paradigma pengambilan keputusan memiliki pendekatan dan pertimbangan dalam menghadapi dilema dan pengambilan keputusan. 3 prinsip pengambilan keputusan meliputi kode deontologis dan keseimbangan. Kemudian, 9 langkah pengambilan keputusan dapat membantu merumuskan dan menguji keputusan. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Jawabannya pernah, akan tetapi tidak mengetahui adanya tahapan pengambilan keputusan dan pengujian pengambilan keputusan. Dan sekarang saya memahami bahwa setiap pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip pengambilan keputusan dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang mempunyai nilai-nilai kebajikan universal. Dan bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Pembelajaran modul ini berdampak bagi saya dalam pemahaman kesadaran etika dalam memahami dilema etika, paradigma pengambilan keputusan, dan prinsip-prinsip yang dalam pengambilan keputusan. Selain itu, dapat meningkatkan kompetensi analisis dan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan serta memberikan pengaruh positif pada hubungan interpersonal. Dan seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Jawabannya, modul ini sangat penting bagi saya pribadi sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai seorang pemimpin, modul ini dapat memandu dalam pengambilan keputusan dalam tim yang dipimpin. Selain itu, modul ini bermanfaat untuk membangun budaya etika pengambilan keputusan. Sekian, terima kasih. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.